93 FM PPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Kembali berjumpa bersama saya Amanda di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Kita kembali berjumpa di hari Selasa 10 Februari 2026. Pagi hari ini di program Spektrum Wanita kita akan membahas tema yang sangat penting, yakni penguatan intelektual dan spiritual dalam pencegahan pernikahan usia dini. Seperti yang kita ketahui bersama sahabat Suara Madiun bahwa pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan. Tapi perlu diingat sahabat Suara Madiun bahwa dalam pelaksanaan pernikahan perlu kesiapan yang harus dimatangkan. Bukan hanya soal usia, melainkan juga kesiapan intelektual, kemudian juga emosional, bahkan spiritual nih sahabat Suara Madiun. Dan pernikahan usia dini masih menjadi perhatian kita bersama karena bisa berdampak pada pendidikan, kesehatan, hingga masa depan generasi muda. Dan pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber spesial luar biasa, Ibu Siti Hamdanah SAG dari DWP Kota Madiun. Kita sapa dulu Ibu Siti Hamdanah yang sudah bergabung bersama dengan Amanda di Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Hari ini gimana kabarnya Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat menyapa sahabat Suara Madiun tentunya ya. Baik, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang untuk tema yang sangat penting diketahui kita bersama ya Ibu ya. Ini juga bisa menambah edukasi dan juga menambah wawasan kita bersama terkait pentingnya penguatan intelektual dan spiritual dalam pencegahan pernikahan usia dini ya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang ingin bergabung bersama dengan kita di sini, Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun atau di kanal WhatsApp kami di 081556451817. Baik, untuk membahasnya dan juga mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, kita akan bertanya kepada Ibu Siti Hamdanah bahwasanya memang pernikahan usia dini ini sekarang menjadi perhatian kita bersama ya Ibu ya, bahwasanya kita harus terus mengedukasi anak-anak generasi Z zaman sekarang ini agar mereka juga tetap mempersiapkan spiritual, emosional sebelum masuk ke jenjang pernikahan dengan usia yang benar-benar matang begitu ya Ibu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait pernikahan usia dini sebenarnya mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu Ibu. Definisi dari pernikahan usia dini itu seperti apa dan kenapa ini penting untuk kita cegah bersama jangan sampai ini terjadi khususnya juga di Kota Madiun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim di'afan khaufu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti bersama yaitu siaran secara langsung tentang tema yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dimudahkan dalam membimbing putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah dan tentunya membanggakan untuk orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholat serta salam terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Suara Madiun di mana saja berada, pada kesempatan ini perlu kita sampaikan tentang penguatan intelektual dan spiritual dalam pencegahan pernikahan dini. Memang tema ini sangat relevan dan luar biasa karena pernikahan ini bukan hanya sekedar ikatan cinta, tetapi amanah yang sangat besar yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan iman. Pendengar radio di mana saja berada, perlu kita mengingat kembali makna dari pernikahan dalam Islam yang sama-sama kita ketahui dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan pasangan agar mendapatkan ketenangan dan dijadikannya di antara keduanya adalah rasa cinta dan kasih sayang.
Pendengar yang dirahmati Allah, ayat tersebut memiliki makna bahwasanya pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang yang dituntut untuk tanggung jawab dan jalan membangun peradaban. Dan diperlukan kesiapan yang matang dari beberapa aspek, yaitu aspek fisik, mental, intelektual, dan spiritual untuk mencapai tujuan pernikahan yang hakiki. Lalu, mengapa pernikahan dini perlu dicegah? Karena kita sama-sama tahu pernikahan dini adalah pernikahan yang betul-betul terlarang dalam kita, terutama dari segi Islam, dari segi secara pandangan kita adalah sangat dilarang karena banyak sekali yang bahaya yang akan didapatkan bagi para anak-anak yang belum matang usia untuk nikah. Nah, mengapa pernikahan dini ini perlu dicegah? Karena pernikahan dini ini adalah sudah jelas usianya di bawah 19 tahun. Akan berdampak serius pada kesehatan ibu dan anak. Ya, kita sama-sama tahu ketika kesehatan ibu dan anak ini akan resiko kepada kematian ibu terutama. Kemudian bisa juga menimbulkan stunting dan komplikasi ketika melahirkan. Nah, itu secara kesehatan. Kemudian secara psikologis bisa menjadikan depresi, kemudian sering stres dan munculnya KDRT karena belum matang tadi. Kemudian sering terjadi kekerasan tadi dalam rumah tangga, KDRT. Kemudian berikutnya pendengar bahwasanya dari segi pendidikan dan ekonomi sudah jelas ketika anak belum matang, kemudian usia sekitar kurang lebih 19 tahun itu mereka masih usia sekolah, sehingga pendidikan mesti terputus. Nah, itu. Kemudian secara ekonomi akan menimbulkan kemiskinan yang turun-temurun dan peluang kerja sangat sempit karena dipandang dari usia yang belum matang dan belum cukup. Kemudian dilihat dari ketahanan keluarga yang jelas akan muncul tingginya perceraian. Kematangan mental yang belum siap juga menimbulkan konflik dalam rumah tangga itu sangat tinggi. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah, sekali lagi Islam itu memandang pernikahan bukan hanya sah secara biologis, tetapi harus siap secara akal, mental, dan tanggung jawab. Lalu yang perlu kita kuatkan bagi remaja kita apa saja? Itu di antaranya sesuai dengan tema adalah penguatan intelektual. Ya. Penguatan intelektual ini adalah membangun daya pikir, wawasan, dan kemampuan bagaimana remaja tersebut dapat mengambil keputusan yang bijak. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai benteng pernikahan dini. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk mencari ilmu dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat dituntut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga remaja itu jika berpendidikan pasti akan memiliki cita-cita, kemudian mampu menunda kepuasan dan tidak mudah tertekan menikah karena ekonomi dan budaya itu. Kemudian berikutnya adalah literasi kehidupan dan kesehatan reproduksi. Yang dimaksud dengan literasi kehidupan di sini bukan hanya mampu membaca dan menulis saja, tapi mampu memahami realitas hidup yang meliputi berpikir secara kritis, masa depan penuh dengan perencanaan sehingga bisa mengelola emosi, kemudian mampu berdialog dengan orang tua dan lingkungan. Artinya tidak terpaksa menikah karena lingkungan dan budaya dan tanggung jawab secara lahir dan batin. Adapun kesehatan reproduksi di sini adalah bagi remaja ini
perlu memahami bagaimana menjaga tubuh, jiwa, dan kehormatan dalam hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi tersebut agar berjalan aman, sehat, dan sesuai dengan syariat. Para pendengar yang berbahagia, pendidikan karakter dan life skill itu juga betul-betul dituntut bagi para remaja untuk pencegahan pernikahan dini tersebut. Sehingga remaja ini bisa berpikir secara kritis, mampu memanajemen emosi dan merencanakan masa depan. Remaja yang punya visi hidup, dia tidak akan mudah dan tergesa untuk menikah. Para pendengar yang berbahagia, selanjutnya adalah penguatan secara spiritual. Spiritualitas menanamkan iman dan takwa dan kesadaran diri bahwa setiap keputusan yang diputuskan oleh remaja tersebut, termasuk menikah itu harus didasari dengan nilai agama dan tanggung jawab dan kesiapan lahir batin. Maka dalam hal ini setiap remaja dituntut untuk satu, harus menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Larangan mendekati zina dalam Al-Quran dijelaskan la taqrabuz zina. Karena perbuatan zina ini termasuk perbuatan yang buruk dan keji. Ini. Kemudian berikutnya para pendengar yang berbahagia, menjaga jiwa dan kesehatan. Wala tulku aidiakum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Sehingga para remaja ini harus berpikir kritis, sehingga harus disayang dirinya, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam kebinasaan. Menikah itu butuh persiapan. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya ma'sarus sabab in kumul ba'ata falyatazawwaj. Jika kamu itu mampu maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Fa in lam yastati fa huwa bisyam. Jadi memang menikah itu adalah kalau sudah mampu itu memang bisa untuk menjaga pandangan, juga menjauhkan dari zina dan juga untuk kehormatan diri. Tetapi di sini ketika remaja tersebut belum siap secara mental, fisik dan emosi dan lain sebagainya, maka itu harus dipikir lagi lebih dalam lagi bagaimana dia bisa mampu dan siap. Jadi tidak hanya dipandang dengan usia saja, meskipun usia itu sudah 19 tahun, tetapi tetap harus berpikir kritis dan matang secara ekonomi, secara psikis, secara dan lain sebagainya itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun keluarga yang sakinah, mendidik generasi dan ibadah dan jangka panjang. Sebagaimana tadi firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi, memang harus betul-betul memiliki wawasan yang luas, karena tidak hanya sekedar halal saja. Jadi tidak hanya sekedar halal saja, tetapi memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, baik rohani, jasmani itu. Karena ini semuanya adalah menuntut kematangan emosi, kesiapan nafkah tadi, tanggung jawab secara lahir tadi, kesiapan nafkah, kemudian kematangan dan tanggung jawab. Adapun untuk tazkiyatun nufus, yaitu pendidikan akhlak pada generasi muda agar dia tidak masuk ke dalam pernikahan dini tadi, maka remaja tersebut harus dibina dengan sholat. Karena sebagaimana kita hidup di dunia ini, perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu macam-macam, termasuk yaitu ibadah sholat, ibadah menikah memang. Tetapi ketika umur belum siap itu tadi akan bisa
madorotnya lebih banyak, itu bahayanya lebih banyak. Sehingga remaja harus rajin melaksanakan sholat 5 waktu, jadi dekat kepada Allah. Kemudian harus berpuasa, artinya untuk menahan tadi, harus berpuasa, karena puasa itu adalah menahan termasuk menahan nafsu amaratul bisu, menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak emosi dan lain sebagainya. Kemudian berzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika ketahuilah sesungguhnya zikir itu dapat menenteramkan jiwa, sehingga tidak emosinya tidak memuncak dengan selalu berzikir, sehingga remaja itu tertata secara agamisnya. Kemudian remaja untuk selanjutnya harus ditekankan di sini adalah biar tidak mencegah pernikahan dini tadi secara spiritual, yaitu sering-sering mengikuti kajian akhlak, karena akhlak ini adalah utama daripada ilmu, akhlak ilmunya tinggi, kalau akhlaknya itu kurang kan itu artinya tidak seimbang. Sama aja ya. Jadi akhlak itu yang harus betul-betul diutamakan. Kemudian dengan adanya sholat, puasa, zikir dan kajian akhlak yang harus diikuti oleh remaja tersebut, ini mampu, saya ulang lagi, mampu menahan nafsu sehingga tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Dia akan berpikir secara panjang, secara logis. Kemudian dan tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Kemudian berikutnya remaja juga harus dididik akhlak tadi dan memiliki tanggung jawab. Ini saya ulang kembali karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap jiwa ini adalah pemimpin dan dia harus mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Gitu. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang perlu kita integrasikan bahwasanya peran integrasi dalam kehidupan remaja ini membantu mereka berpikir panjang sebelum bertindak, ini kuncinya. Kemudian menanamkan nilai moral dan tanggung jawab. Kemudian mencegah keputusan yang tergesa-gesa. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk pertama kalinya. Baik, terima kasih Bu Siti Hamdah. Masya Allah, luar biasa sekali tambahan wawasan edukasi untuk kita bersama, bahwasanya memang penguatan intelektual dan juga spiritual ini harus ditanamkan kepada generasi muda zaman sekarang, ini harus seimbang begitu ya sahabat Suara Madiun ya. Bahwasanya sebelum memasuki usia pernikahan tentu harus dipikir matang-matang, secara kritis juga begitu ya, apa saja hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Salah satu utamanya yang mungkin kadang sempat terlewatkan adalah kesiapan intelektual dan juga spiritual begitu ya Ibu Siti ya, yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti tadi. Nah, tentunya dalam meningkatkan pemahaman intelektual dan juga spiritual ini perlu peran keluarga dan juga lingkungan begitu ya Ibu Siti ya. Nah, apa yang memang harus dilakukan oleh para orang tua ini khususnya untuk memberikan edukasi tambahan kepada putra-putrinya yang nantinya sudah memasuki usia dewasa begitu ya, untuk menjelang usia pernikahan ini, Bu? Betul. Jadi tidak hanya yang dimotivasi dan dibimbing itu anak saja, lewat pendidikan atau lewat secara secara media sosial, tetapi orang tua itu harus sangat berperan aktif dalam pendidikan keluarga. Jadi orang tua harus menjadikan teladan yang baik bagi anak-anaknya, juga mendidik terutama al-ummu tarbiyatul ula. Al-ummu, ibu itu adalah pendidik utama bagi litarbiyati auladihim. Jadi bagi pendidik untuk anak-anaknya. Madrasatul ula. Jadi al-ummu madrasatul ula litarbiyati auladihim. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama dalam pendidikan putra-putrinya. Itu. Dia maka harus menjadi suri tauladan, mengarahkan ketika di rumah. Itu. Kemudian selain itu juga dari pendidikan juga yang dari sekolah, maka sekolah juga harus ikut andil di dalamnya. Jelas ini ya, pendidikan karakter anak. Jadi harus ditekankan karakter anak itu sangat penting bagi mereka, sehingga bisa memiliki akhlak yang baik gitu.
dan bertutur kata yang baik dan sebagainya itu. Oke, baik. Jadi memang orang tua ini harus memberikan wawasan tambahan, edukasi tambahan kepada putra-putrinya karena memang putra-putri akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua begitu ya. Betul. Otomatis sebelum masuki jenjang pernikahan, para orang tua juga harus mengharmoniskan dulu keluarganya begitu ya Ibu Siti Betul, ya, agar nanti iya. anak-anaknya pun juga mencontoh Mm-mm. keharmonisan keluarga yang memang diciptakan oleh para orang tua itu tadi begitu ya. Dan tentunya untuk generasi Z ini ya, bisa dibilang Betul, sebagai generasi Z iya zaman sekarang generasi ini ya Z Bu ya. ini. Ini harus memberikan apa nih istilahnya, menambah wawasan mereka bersama begitu ya sebelum Betul, nanti mereka masuk ke jenjang pernikahan karena betul, tentunya pendidikan tidak hanya didapat dari media sosial saja, dari lingkungan sekolah dan juga akademik saja, tapi juga dari berbagai macam cara termasuk juga salah satunya mengikuti kajian-kajian karena memang ternyata spiritual itu berdampak luar biasa untuk nanti ke jenjang pernikahan begitu ya Ibu ya. betul. Mm-mm. Oke, karena emang nanti pastinya para generasi muda yang akan memasuki usia pernikahan, mereka juga nanti akan menjadi orang tua. Mereka pun juga Mm-mm. harus memberikan pendidikan yang baik juga untuk anak-anaknya ya. Jadi Betul. spiritual dan juga intelektual ini harus benar-benar seimbang untuk dimiliki dan juga ditambah untuk generasi muda zaman sekarang ini begitu ya. Baik. Saatnya kita harus jeda sebentar Bu Siti, nanti kita akan lanjut lagi segmen yang kedua bersama dengan pertanyaan dari sahabat pendengar, sahabat Suara Madiun semuanya yang memang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat bersama kami di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Aku sudah tak mau.
Baik sahabat Suara Madiun semuanya, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tergabung bersama dengan kami di sini di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Tentunya kita masih membahas tema yang sangat penting, yakni penguatan intelektual dan spiritual dalam pencegahan pernikahan usia dini bersama dengan narasumber spesial Ibu Siti Habdana SAG dari DWP Kota Madiun. Dan di segmen yang pertama tadi sudah banyak sekali kita bahas terkait penguatan intelektual dan juga spiritual yang memang harus ditekankan, diperluas lagi wawasannya untuk para generasi muda yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kali ini segmen yang kedua, kita juga akan undang sahabat Suara Madiun semuanya yang memang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga kanal Instagram maupun YouTube untuk kita sampaikan pertanyaan yang memang sudah masuk di kanal media kami. Tapi sebelum itu kita juga ingin bertanya kepada Ibu Siti Hamdana bahwasanya organisasi Dharma Wanita Persatuan itu tentu juga punya peran besar dalam memberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini. Nah, apa saja peran yang memang sudah dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan khususnya juga di Kota Madiun ini Bu dalam pencegahan pernikahan usia dini seperti ini? Silakan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Peran DWP Kota Madiun ini sangat luar biasa. Artinya kerjasama, kita kerjasama dengan lintas sektor, yaitu dalam pelaksanaan BRUS, jadi bimbingan remaja usia sekolah. Jadi itu bisa kerjasama kita dengan Kemenak, dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun, sehingga mereka dibekali bagaimana mereka harus menyiapkan diri untuk belajar lebih tuntas itu, dan bahaya-bahaya apa jika mereka itu melanggar daripada aturan-aturan dan syariat itu yang jelas, sehingga dengan bimbingan remaja usia sekolah inilah insya Allah materinya itu sangat luar biasa, bagaimana menekankan mereka untuk selalu aktif dalam kentuntasan dalam belajar itu. Oke, baik. Tentunya sosialisasi ini juga sudah terjadwal ya Bu ya ke sekolah-sekolah ya Bu sasarannya insya Allah ya. kita melaksanakan juga gitu. Oke, baik. Ini untuk siswa sekolah untuk tingkat SMP atau SMA? SMP dan SMA. Kalau yang anak mahasiswa itu biasanya BRUN, jadi bimbingan remaja ada usia sendiri nikah, ya Bu jadi ya. bedanya gitu. Oke. Jadi kalau yang SMP itu kan mereka belum waktunya menikah, betul. sehingga harus konsen dalam belajar. Kalau memang dan SMA, tapi kalau yang anak-anak mahasiswa itu kan mereka ada yang sudah siap umurnya umur menikah, tetapi untuk kesiapan mental, dan itu yang harus bagaimana memilih pasangan, bagaimana mereka mengetahui tanggung jawab itu. Jadi mereka dibekali itu namanya BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Dan ini kita lakukan kemarin yang ada di di mahasiswa Unmer, kemudian Poltek, dan itu diantaranya. Oke, baik. Jadi sosialisasi ini juga tentunya diharapkan agar generasi muda zaman sekarang ini juga tahu dan juga paham terkait keseimbangan dan juga mental serta spiritual yang memang harus dimiliki oleh para generasi muda sebelum masuk ke jenjang pernikahan begitu ya. Baik, saatnya kita akan menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami dari beberapa pendengar dari nomor 9125. Izin bertanya Ibu, apa saja tanda-tanda seseorang sudah siap menikah secara intelektual dan spiritual? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Memang sebagaimana hadis Rasulullah tadi kan, ingkumul ba'ata falyatazawwaj, jika sudah mampu. Jadi mampu di sini maknanya luas ya, bukan hanya sekedar secara biologis saja, maka hendaklah menikah itu. Jadi di sini secara intelektualnya dia sudah mampu berpikir secara rasional itu. Kemudian dia sudah mampu merencanakan hidup, memplanning kehidupan itu. Kemudian dia sudah secara pendidikannya sudah dikatakan lulus lah, baik itu tingkat SMA atau tingkat perguruan tinggi itu. Kemudian dia juga sudah memiliki skill bagaimana untuk nanti keluarganya itu. Kemudian secara berikutnya juga dia secara intelektual itu bisa punya cita-cita yang tinggi. Nah, jadi dia sudah siap untuk menikah. Jadi bagaimana membangun masa depan, dia planning tadi. Kemudian untuk secara spiritualnya, dia itu sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu itu cenderung pada sesuatu yang
kurang baik. Ya. Sehingga kalau kita sudah matang, maka dia sudah bisa mengendalikan nafsu, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, dan dia tidak mengutamakan egonya. Yang Oke. jelas itu, saling menurunkan ego itu yang terpenting. Kemudian dia sudah paham bahwasanya nikah itu adalah ibadah. Oke. Ibadah yang terpanjang harus dipegang, tidak hanya untuk main-main. Sehingga resiko apapun dia sudah siap menghadapinya, lahir batin. Sehingga pernikahan itu cukup sekali sampai sepanjang hayat gitu. Kemudian secara spiritual juga dia harus memiliki akhlak dan iman, ya, akhlak. Jadi akhlak itu tonggak utama tadi yang saya katakan, imannya kuat. Kalau dia dibekali dengan akhlak dan iman, insya Allah siap secara spiritual. Kemudian amanah, jadi pasangan itu amanah, anak amanah gitu, dan juga tanggung jawab secara lahir dan batin tadi. Insya Allah dari segi intelektual spiritual itu yang perlu disiapkan. Akan itu tadi jika dimiliki oleh remaja, maka remaja tersebut sudah dikatakan matang. Bukan hanya bukan hanya dewasa secara fisik, tapi secara luas tadi. Oke, Gitu. baik. Jadi karena memang pernikahan ini bukan main-main begitu ya Ibu ya, Iya. bukan hanya tentang cinta saja, Betul. tapi juga banyak sekali hal-hal yang memang harus dipersiapkan secara matang yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Hamdanah tadi. Begitu ya, jelas ya untuk yang bertanya di nomor 9125. Kemudian kita bergeser ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 6872. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri remaja agar tidak terburu-buru menikah? Nah ini nih Bu, yang mungkin sekarang ini sedang dihadapi oleh para remaja ini tadi begitu ya. Mereka mungkin melihat banyak sekali teman-temannya yang sudah mengenal lawan jenis begitu ya. Kemudian juga mereka sudah banyak sekali mungkin tontonan-tontonan yang ke arah dewasa begitu ya Bu ya. Nah otomatis juga banyak sekali remaja-remaja yang ingin buru-buru untuk menikah secara muda karena banyaknya mungkin tontonan sebelumnya yang memang ada pernikahan dini begitu ya, jiwanya ingin mencontoh karena anak-anak muda zaman sekarang biasanya memang sukanya meniru begitu ya Bu ya. Nah bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri remaja agar tidak buru-buru nih untuk menikah Bu? Baiklah, remaja ketika dia sering bermedsos ya, dia harus mampu menfilter Betul. mana yang baik untuk ditonton dan mana yang tidak baik untuk ditonton. Di situ dari kemampuan untuk menfilter itulah, insya Allah remaja tersebut akan tidak buru-buru menikah. Dengan juga banyak kejadian-kejadian dari pernikahan dini, mungkin bisa menonton dari medsos itu akibat dari pernikahan dini, sehingga dia tidak gampang itu. Kemudian remaja tersebut juga harus didorong fokus pada pendidikan dan cita-cita dulu. Karena hidup itu panjang, bukan hanya sebentar, bukan hanya sebentar. Dia harus mempersiapkan masa depan yang lebih gemilang. Lihatlah orang-orang yang sukses di sekitar kalian, para remaja, insya Allah nanti apa yang Anda lihat, orang yang sukses di sekeliling kalian bisa menjadi contoh dan rule atau rule of model, suri tauladan bagi mereka itu. Kemudian mereka perlu diajarkan merencanakan masa depan. Jadi planning tadi yang saya katakan. Jadi kuliah, kemudian kerja, dia punya skill, kemampuan, baru dia memutuskan untuk menikah itu. Kemudian beri pemahaman kepada para remaja tersebut tentang resiko pernikahan dini tadi yang harus ditonton lewat medsos, bukan hanya menonton ala Korea, ala dan lain sebagainya. Itu malah jurang buat para remaja sebenarnya. Jadi diberi pemahaman, harus memahami bagaimana resiko pernikahan dini. Kemudian sudah jelas kalau nikah dini itu putus sekolah, gitu. Kemudian ekonomi jelas belum siap, banyak kasus akhirnya ujung-ujungnya perceraian, anak jadi korban. Bahkan ketika belum punya rata-rata itu anak diserahkan kepada orang tua, dia lari, lari dari kenyataan. Banyak kasus ini, saya di KUA juga sering menghadapi
ada anak-anak yang seperti ada Oke, gitu. banyak. Dia Mhm, sudah terlanjur, kemudian dari masyarakat itu, mhm. kemudian setelah itu dia tidak siap. Saya masih pengen berkomunitas dengan teman-teman Oh, mereka. ingin bergaul dengan teman-teman ya, Padahal ya oke. kondisinya sudah itu tadi terjebak Berbeda ya, mhm tadi. mhm mhm. Itu Oke, diantaranya. Jadi remaja di sini harus sadar mhm. bahwa menikah butuh kesiapan, bukan sekadar perasaan. Itu yang Iya, terpenting betul tuh. sekali begitu ya, karena memang usianya masih panjang, jadi Heeh, masih, banyak waktu untuk berdaya, berkarya untuk generasi muda ya. Jangan betul. langsung, ingin tiba-tiba menikah begitu ya, karena banyak sekali yang memang harus dipikirkan, banyak sekali risiko yang memang harus, diterima ketika nanti sudah Mm-mm. masuk ke jenjang pernikahan itu tadi Iya, begitu ya. Jadi heeh, mumpung masih muda harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif begitu betul. ya. Jelas sekali untuk nomor 36872. Kemudian kita bergeser lagi ke pertanyaan pendengar berikutnya. Dari nomor 3569, bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat yang masih mendukung pernikahan dini? Nah, ini mungkin juga ada beberapa hukum adat atau mungkin adat istiadat yang memang masih ada di beberapa kebudayaan ya Bu ya di Indonesia, Mm-mm. mungkin masih menganjurkan untuk menikah dini. Nah, ini seperti apa ini Bu menyikapinya Bu? Mengubah pola pikir masyarakat yang masih mendukung pernikahan dini ini tadi. Memang kadang kalau sudah budaya itu susah Ya. ya. Mhm. Budaya itu kadang, tapi insya Allah kalau di lingkungan Kota Madiun itu sudah Tidak ndak ada, ada, insya yang Allah. ada yang Mhm. primitif di daerah pelosok itu Mhm ya. mhm. Namun demikian juga perlu kita sampaikan bahwasanya bagaimana upayanya ya gitu ya, Iya, biar ya ajak ibu-ibu atau masyarakat ini untuk mengikuti kelompok-kelompok pengajian, di antaranya itu menurut saya. oke. Jadi dikasih mereka pengetahuan Mhm bagaimana eh, masalah permasalahan anak itu tadi mhm. agar tidak terjebak itu untuk kalau anak sudah lewat keluarga, lewat pendidikan dan sebagainya. Tapi orang tua memang dalam kelompok-kelompok pengajian itu Mmm, perlu disampaikan. Kemudian dalam ketika pertemuan apa namanya Dawis RT RW itu mhm mhm pertemuan PKK dan sebagainya perlu ditekankan kepada mereka. mhm. Eh, karena orang tua harus menjadi apa namanya tolak ukur Mhm. untuk bagaimana keberhasilan dari putra-putrinya itu. Sehingga jangan dijadikan apa namanya untuk setelah menikahkan mereka akan Mhm. bebas. Lah Bebas itu lepas yang tanggung jawab gitu itu ya. yang perlu diedukasi Mmm, untuk para orang tua. Jadi tetap karena resikonya ketika nanti apa namanya berpola pikir yang seperti itu mhm. kan ruginya juga Ke orang buat tua orang sendiri tua ya, sendiri betul. gitu. Mhm. Dan apalagi hari gini gitu loh. Iya. Anak-anak sekarang itu luar biasa. Heeh, betul sekali begitu ya. Jadi jelas sekali terjawab bahwasanya memang, mungkin kita bisa masuk ke lingkup-lingkup masyarakat terkecil begitu ya Bu ya, Iya untuk memberikan betul. sosialisasi dan juga edukasi terkait pentingnya, penguatan intelektual, spiritual sebelum anak-anak nanti menikah atau istilahnya agar kita juga bisa sama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk mencegah pernikahan usia dini ini agar tidak marak terjadi di Kota Iya, Madiun khususnya iya. ya. Baik. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara, Ibu Siti, mungkin sebelum closing ada yang ingin disampaikan pesan motivasi bagi para remaja khususnya di Kota Madiun, seperti apa? Silahkan. Terima kasih. Eh, Pernikahan dini tidak dapat dicegah hanya dengan larangan hukum, tetapi dengan membangun jiwa, agama, dan akal remaja. Demikian. Baik, terima kasih. Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang peningkatan intelektual, spiritual sekali lagi memang ini penting untuk ditambahkan, diedukasi kembali untuk para remaja khususnya agar mereka ini sama-sama bisa berpikir rasional untuk menentukan arah perjalanan hidup mereka selanjutnya. Apakah ingin terus berkarya atau ingin terus berdaya atau ingin menambah hal-hal positif lain begitu ya sahabat Sarmadi semuanya. Dan pastinya agar angka pernikahan dini khususnya juga di Kota Madiun bahkan secara umum di Indonesia ini bisa berkurang, bisa ditekan. Ini juga perlu sinergi kita bersama, tidak hanya para penegak keadilan saja,
kemudian juga tidak hanya peran pemerintah saja tapi juga peran masyarakat kita bersama khususnya juga para orang tua untuk terus mengedukasi anak-anaknya agar mereka tetap sesuai pada tempatnya, tidak melenceng dan tentunya mereka pun juga bisa menanamkan nilai-nilai spiritual, keagamaan dan juga meningkatkan kesehatan mental dan juga peningkatan intelektual untuk anak-anaknya agar mereka terhindar dari pernikahan usia dini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Siti yang sudah memberikan wawasan tambahan untuk kita bersama terkait penguatan intelektual dan juga spiritual yang tentunya dalam pencegahan pernikahan anak usia dini dan pastinya juga ini bisa menambah wawasan kita bersama dan semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk semua sahabat pendengar yang sudah bergabung lewat kanal media WhatsApp dan juga Instagram serta YouTube kita dan kita harus pamit undur diri. Saya Amanda pamit undur diri. Terima kasih banyak. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.